Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 5 kelas 6D akan memaparkan materi terkait aplikasi biomonitoring dan pengendalian bahaya paparan heavy metals yaitu kadmium dan kromium. Di sini kelompok kami beranggotakan yang pertama yaitu Aulia Salwadina, yang kedua Sarah Nurhaliza, dan yang ketiga Ali Ahmadullah Malik. Pokok bahasan yang akan kita bawakan yang pertama yaitu ada narasi kasus 5W1H, yang kedua identifikasi bahaya dan risiko, yang ketiga konsep aplikasi biomonitoring, dan yang keempat rekomendasi pengendalian bahaya. Narasi kasus 5W1H yang pertama yaitu ada WAT, yaitu analisis paparan kadmium dan kromium terhadap tukang las busur logam manual. Yang kedua yaitu WHO, 94 orang dari tukang las pipa transmisi gas. Lalu selanjutnya yang ketiga ada WEN, yaitu penelitian ini dilakukan pada tahun 2011, dan WER yaitu proyek pengelasan busur logam pada pipa transmisi gas di Borujan, Iran. Untuk Y-nya yaitu dalam industri pipa gas transmisi ini terdapat logam karsinogen seperti kadmium dan kromium. Lalu yang terakhir yaitu ada HAW, pada proses pengelasan ini dihasilkan asap berbahaya yang menyebabkan pekerja las sering terpapar asap yang mengandung logam karsinogenik. Hal ini diperparah juga dengan seluruh pekerja tersebut tidak ada yang menggunakan APD. Selanjutnya bahasan kita yang kedua yaitu ada identifikasi bahaya dan risiko. Bahaya yang ada pada pekerja las busur manual ini yaitu terdapat kadmium dan kromium. Berikutnya, resiko pada pekerja las busur manual. Akumulasi bahaya-bahaya yang tadi sudah disebutkan dapat terjadi karena logam berat dalam tubuh cenderung membentuk senyawa kompleks dengan zat-zat organik yang terdapat dalam tubuh, sehingga logam tersebut tidak terekspresi. Dan secara umum, gejala keracunan ini dapat mengakibatkan gangguan seperti kerusakan ginjal, kanker paru-paru, bronkitis, asma, maupun kerusakan hati. Selanjutnya ada aplikasi biomonitoring. Biomonitoring merupakan pengujian sampel untuk manusia sehingga dapat mempelajari kandungan bahan kimia yang ada pada tubuh manusia dan efek biologis dari bahan tersebut. Selanjutnya ada pengukuran biomonitoring kadmium dan kromium pada pekerja. Yang dibutuhkan adalah yang pertama ada pengukuran kadar metal pada urin pekerja, yang kedua ada kadar kadmium pada pekerja, dan yang ketiga ada kadar kromium pada pekerja. Selanjutnya pada proses biomonitoring, yang pertama sampel urin dikumpulkan dalam botol PVC, kemudian ditambahkan HNO3 sebagai pengawet, lalu botol direndam semalaman dalam asam nitrat sebesar 30%. Kemudian dibilas dengan air deionisasi dan kemudian dikeringkan. Setelah pengambilan sampel, semua spesimen urin disimpan pada suhu minus 70 derajat Celcius di lemari es sebelum dianalisis. Selanjutnya, logam urin dianalisis menggunakan spektrometri serapan atom atau AAS dengan tungku grafit setelah pencernaan gelombang mikro. Konsentrasi logam urin dikalibrasi lebih lanjut dengan konsentrasi kreatininnya dinyatakan dalam mikrogram per gram kreatinin. Konsentrasi kreatinin dianalisis menurut prosedur kolorimetri rutin di laboratorium diagnostik medis. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai rekomendasi pengendalian bahaya heavy metals berdasarkan hierarchy of control. Yang pertama adalah eliminasi. Upaya ini tidak dapat dilakukan karena kadmium dan kromium merupakan komponen yang secara natural dihasilkan dalam proses pengelasan. Kemudian selanjutnya, upaya substitusi dapat dilakukan dengan mengganti metode pengelasan manual menjadi otomatis menggunakan mesin. Berikutnya ada engineering control, yaitu dengan membuat ventilasi sebagai jalur pertukaran udara. Berikutnya yaitu administrative control dengan menerapkan sistem shift kerja untuk mengurangi durasi paparan heavy metals yang diterima oleh para pekerja pengelasan serta menyediakan layanan cek kesehatan secara rutin sebagai upaya early diagnosis. Kemudian yang terakhir adalah personal protective equipment. Alat pelindung diri yang perlu disediakan untuk para pekerja pengelasan adalah
masker, sepatu boot, serta sarung tangan.